identiknya nih ya, hantu andong ini, andong pocong ini, kalau dia memunculkan diri tuh identik dengan suara gemerincing kereta kuda gitu. Oh iya. Suara iya. delman kan. Delman. Gimana sih bunyinya? Kerincing. Gitu. Iya, iya. Dan dia akan mengetuk rumah-rumah warga. Kalau ada warga nih yang nggak tahu nih tentang desas-desus andong pocong ini, dan saat diketok, ada ketukan pintu dan dia buka, konon juga katanya warga tersebut akan mengalami kematian di keesokan harinya secara mendadak. Halo warga-warga Jagat Sukmo, balik lagi di channel kita dalam segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Yoi. Nah, lu mau ngobrol apa nih? Betul, gua mau ngajak ngobrol, mau membahas sesuatu yang masih berhubungan dengan putih-putih dibungkus. Lemper Iya, putih. cuman uniknya ini Mr. Pocong ini dia naik andong. Naik andong? Naik andong. Oke. Ya. Aneh nih. Aneh kan? Aneh banget. Unik kan? Unik. Dia. Langsung aja ya, kalau kalian penasaran, Jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. nah, kan tadi gue udah kasih teaser sedikit ya, kalau si hantu bungkus ini, Hantu banyak bungkus. banget ya sebutannya ya, pocong, Pocong. Mr. P, Mr. P, hantu apalagi tuh, bungkus. hantu bungkus, Bantal guling. guling, Ada yang bilang pocicu. pocicu, pocica, Nah, lah, pocica. ya. Jadi ini memang hantu yang populer ya di Indonesia ya, Iya. khususnya ya. Nah, kali ini yang gue mau jelaskan atau gue mau bahas nih sama lu, judulnya adalah andong pocong. Andong pocong. Andong pocong. Baru denger nih gua nih. Ini menghantui warga-wargi Jagat Sukmo yang ada di Jakarta Timur lagi, Jawa Timur. Oh, yaitu oke. Sidoarjo. Sidoarjo. Tahu dong Sidoarjo gua. yang ada peristiwa lumpur itu Lumpur. Nah, emang kejadiannya itu memang di daerah-daerah situ. Oke. Dekat lumpur apa tuh namanya? Keluaran lumpur Lapindo itu. Ya, jadi andong pocong ini konon katanya sering memunculkan dirinya di daerah-daerah situ. Oh. Iya, jadi identiknya nih ya, hantu andong ini, andong pocong ini, kalau dia memunculkan diri tuh identik dengan suara gemerincing kereta kuda gitu. Oh iya. Suara iya. delman kan. Delman. Gimana sih bunyinya? Kerincing. gitu. Iya. Dan dia akan mengetuk rumah-rumah warga. Kalau ada warga nih yang nggak tahu nih tentang desas-desus andong pocong ini, dan saat diketok, ada ketukan pintu dan dia buka, konon juga katanya warga tersebut akan mengalami kematian di keesokan harinya secara mendadak. Ya, serem banget. Serem banget ya. Oke, terus? Jadi makanya warga-warga di sana tuh biasanya udah tau lah, kalau ada ketukan pintu biasanya nih munculnya di atas jam 11 malam ke atas. Oke. Itu jangan dibuka, lebih baik, karena takutnya yang mengetuk pintu kalian adalah andong pocong. Andong pocong. Jadi tapi andong pocong dia ada andongnya beneran gitu? Ada andongnya. Oke. Nanti kita kasih gambarnya nih biar kalian punya gambaran kira-kira kayak gimana sih bentuknya sosok andong pocong. Karena ini berita ini cerita ini nih udah menyebar tuh sejak tahun 2006. Oh. Lama. Oke. Andong pocong ini. Nah, jadi andong pocong ini ada 3 versi ya, asal usulnya. Oke. Kenapa tiba-tiba dia ujuk-ujuk jadi pocong yang menaiki andong? Jadi ada 3 versi. Gua akan jelasin satu-satu nih guys. Versi pertama adalah versi tragedi pengantin. Tragedi pengantin. Jadi Gimana gini, ada sepasang kekasih nih mau menikah, ya. Tapi terhambat restu orang tua. Oke. Gitu. Tapi mereka tetap mempertahankan cinta mereka. Mereka tetap menikah nih. Iya. Nah, biasanya tradisi mereka tuh kalau di desa itulah ya, di daerah situ tuh mereka diarak
naik Iya. andong. Oh. Naik andong. Nah, Iya. tapi karena tidak disetujui tadi tuh, gue bilang ternyata ada keluarga yang mengetahui arak-arakan ini dan kedua pengantin ini ditarik. Maksudnya disuruh turun dari andong. Nah, saat udah terjadi perkelahian lah, chaos lah, Iya. kacau di situ. Tiba-tiba kudanya ketakutan. Oh, panik dia. Kudanya panik, langsung lari, gak tentu arah dan menabrak sesuatu lah, entah pohon, entah bangunan, gak tahu. Dan sayangnya kedua pengantin ini meninggal di tempat karena jatuh, ketabrak. Andongnya kan nabrak sesuatu ya karena kudanya panik. Dan kedua pengantin itu meninggal di tempat. Oh, jadi pas lagi kudanya panik, si kedua pengantin di atas kuda Masih itu. di atas kuda, ini kan kayak ditarik-tarik gitu, mungkin Iya, gua iya. kebayangnya kan chaos gitu ya. Mungkin ada yang teriak-teriak, "Woi, kita nggak restu," gitu-gitu mungkin ya. Terus ini gua aja menggambarkan dengan bahasa gua ya. Terus ditarik, kudanya panik. Kuda kan gampang panik kan ya. Iya. Jadi kudanya panik, lari nggak tentu arah, nabrak. Andongnya mati, Pengantinnya ya? pengantinnya mati. Dan konon arwah kedua pengantin inilah yang menjadi pocong andong. Pocong andong itu ya. Itu versi pertama. Versi kedua ilmu hitam atau tumbal ya. Oke. Jadi andong pocong ini dikaitkan dengan praktik ilmu hitam. Iya. Ya emang lu pernah bilang apa lu yang bilang ya? Yang mana nih? Tumbal pesugihan ada pakai pesugihan pocong juga kan? Iya. Nah, Iya kan? Iya. Nah, ini salah satunya juga dikaitkan dengan praktik ilmu hitam. Jadi ada seorang pria yang ingin kaya. Ya, ingin kaya dan dia melakukan pesugihan. Oke. Nah, dia melakukan sebuah ritual dan mengucapkan mantra, merapelkan mantra yang membuat dia menjadi hantu pocong ini. Oke. Gitu. Hantu pocong dengan andong gaib. Gitu. Jadi konon andong apa? Pocong andong. Pocong andong ini adalah orang yang melakukan pesugihan itu. Itu versi kedua ya. Itu versi kedua. Nah, oke. ini versi ketiga nih. Kutukan lumpur Lapindo. Bawa nama perusahaan ya. Ini bawa nama perusahaan nih. Tapi ya nggak apa. Ini karena gue juga dapetnya di internetnya udah ini kan udah makanan publik ya. Iya. Kalau di internet. Ini menurut sumber yang gue dapet, ini adalah kutukan lumpur Lapindo. Gimana tuh? Jadi dia menghubungkan andong pocong dengan semburan lumpur. Lapindo yang terjadi sejak 2006 itu. Jadi kan banyak korban ya Dit ya. Kita doain ya semoga korbannya diterima di sisi yang kuasa. Amin. Nah, ini dikaitkan menurut sumber yang gue baca, ini dikaitkan dengan para korban. Dari lumpur Lapindo Iya, itu. dari lumpur Lapindo. Oke. Ini merupakan manifestasi dan upaya juga arwah gentayangan itu menjadi sebuah pocong, menjadi sesosok pocong andong. Itu dikaitkan seperti itu. Menurut lo versi mana yang lebih logis? Lebih logis sih yang pertama. Gue kayaknya versi pertama yang mungkin saja inilah versi yang terakurat gitu ya, karena kayaknya ini yang paling bener. iya nih. paling benar Nah. gitu, karena ini mungkin ya arwahnya kan penasaran ya, udah mau nikah lagi diarak. Enggak, tapi kenapa kalau nggak direstuin kenapa ini ya sampai bisa arak-arakan ya deh ya? Ya kan diem nggak diarak juga ya. Iya. Ya, Harusnya kan kalau nggak direstuin ya udah ya udah. lah nggak usah pakai Arak-arakan. besar-besaran ya. Nah, jadi kan menonjol, Yang penting jadi- nikah aja. Iya, jadi menonjol. Makanya Chaos. terjadilah tragedi tersebut gitu. Nah, itulah 3 versi. Nah, gue juga mau bahas nih. Selain ini kan bahas-bahas tadi udah kesebut ya di Sidoarjo. Nah, di sana ternyata mitosnya nggak cuman ada andong pocong. Apa itu? Ada 2 lagi nih. Ada siluman buaya Hah? dan yang ada sesosok yang bernama Nyai Sireng yang konon terkenal menghantui atau mendiami wilayah tersebut. Nyai Sireng. Nyai Sireng. Jadi waktu lumpur Lapindo itu apa sih istilahnya tuh? Menyemburkan. Menyemburkan ya, tersembur keluar Tersembur, ya. Itu katanya banyak juga buaya muara yang menampakkan diri di Sungai Porong. Oh, Ya, oke. yang banyak buaya muara. Tapi nggak cuma buaya muara doang, ternyata ada siluman buaya putih juga. Oh, ada yang ya? muncul di situ. Ya. Jadi udah ada lengkap nih, ada andong pocong, ada siluman buaya, dan yang ketiga ada Nyai Sireng. Nyai Sireng. Gue Nyai Sireng baru denger. Nah, gue juga baru dengar sih. Jadi Nyai Sireng itu sempat disebut-sebut dalam mitos lumpur Lapindo juga. Masyarakat percaya bahwa Nyai Sireng merupakan sosok yang bertugas untuk menghentikan bencana alam. Oh, Ya, mitosnya begitu Mitosnya ya. begitu. Menurut cerita yang beredar, Nyai Sireng dipercaya sebagai kakak perempuan dari Raja Kediri. Oke.
gitu, yang bernama Sri Aji Jayabaya. Oh. Gitu. Nah, selain dia berkeliaran di daerah Sidoarjo, Lumpur Lapindo itu, dia juga konon sering berkeliaran di kawasan Gunung Lawu, Nyai Sireng ini. Gitu. Jadi udah ada andong pocong, ada siluman buaya, ular putih, buaya putih, Nyai Sireng yang menghantui daerah situ. Gitu. Tapi semuanya yang lo baca ini kayaknya nggak terlalu ini banget ya Bri, ya nggak terlalu apa terkenal banget gitu ya? Iya kan? Apa maksudnya nggak lumrah ya? Nggak jarang terdengar. Ya. Nyai Sireng nih kayak boleh nih kita bahas dengan segmen khusus ya, kita bahas tentang Nyai Sireng. Kayak menarik sih. Satu, dia menjaga bencana, dan dia juga kakaknya Raja Kediri, Jayabaya ini kan kita bahas sih ya. Ya, jadi kira-kira itu yang kita bahas Andong Pocong. Gitu. Serem Andong itu delman kan ya? Andong delman. Bahasa Jawa ya. Iya, jadi pocong naikin delman gitu. Nyetirnya gimana ya? Nah, yang gue tanya nih, kudanya ada juga apa enggak ya? Apa andongnya doang nih? Pasti ada kudanya. Pasti ada kudanya. Berarti kudanya kuda gaib juga dong. Gaib, semuanya gaib. Juga. Cuman yang jadi pertanyaan, pocongnya gimana nyetirnya gitu? Nah, itu dia. Begini. Iya, kan dia nggak bisa mengendarai kuda ya, supaya baik jalannya. Oke. Ya, lanjut lagi. Ya udah, kira-kira itulah bahasan kita tentang andong pocong. Oke. Nah, kita juga nih masih mau menunggu dari para warga-wargi Jagat Sukmo yang mau bercerita di studio kita tentang pengalaman-pengalaman kalian yang menurut kalian kayaknya seru nih buat diobrolin bareng kita ya. Iya. Boleh dong DM kita di Instagram ini nih. Ya, atau email juga boleh. Iya. Atau nih, kalian nggak mau masuk TV lagi, nggak mau masuk video gitu ya, malu misalnya, kalian boleh ketikin aja di bawah ada linknya sudah disiapkan. Sudah disediakan buat kalian untuk menuliskan cerita-cerita kalian, nanti kita yang bacain. Iya. Jangan lupa ya, tulis di kolom komentar kalau mau bercerita juga. Betul. Atau share video ini supaya kita tetap semangat bikin video Subscribe selanjutnya. juga, like juga ya guys ya. Yoi. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.